Benar. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhasana, akhirannya 153, selaku mediator. Perkenalkan, nama saya Ranianti dengan akhirin 129 sebagai kuasa hukum termohon. Perkenalkan, saya Cecilia Berliana Zalfa Zahira dengan akhirannya 130 sebagai termohon. Nama saya Dewi Roshan Agustin yang 042 sebagai kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ramadhani dengan akhirannya 310. Di sini saya sebagai pemohon. Selamat pagi Bapak dan Ibu Sekaligus dari Bora Salim dan beserta kuasa hukumnya. Terima kasih sudah datang di mediasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amelia Nurhasana SKMH selaku mediator dari Bapak yang dipilih. Dan saya akan memandu proses mediasi pada hari ini. Sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi ini bersifat tertutup, rahasia dan netral, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian damai yang adil dan sukarela tanpa adanya paksaan dalam proses mediasi. Apakah ada yang merasa terpaksa menurut Bapak? Tidak ada. Jika tidak ada paksaan, mari kita lanjut dan tetap menjaga dengan suasana yang tenang dan terbuka. Saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk menjelaskan bagaimana kronologi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sudah menikah selama 12 tahun dengan istri saya. Selama itu kami membangun rumah tangga dan telah dikaruniai 3 anak yang menjadi pelengkap kehidupan kami berdua. Namun sejak beberapa bulan terakhir, tepatnya pada bulan Februari, saya merasa dia mulai menjauh dan sibuk dengan ponselnya. Belakangan ini juga saya mulai curiga karena unggahan media sosialnya seperti perempuan lajang dan banyak komentar dari pria. Setelah saya selidiki, saya menemukan bukti perselingkuhan dan dari pesan-pesan di Facebook. Karena kejadian tersebut, saya ajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Madinah. Dari pihak kuasa hukum, Ada izin mendengarkan ya? Saya selaku kuasa hukum pemohon ingin menyampaikan bahwa klien kami merasa dikhianati atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon. Dengan adanya bukti komunikasi, klien kami juga hadir dengan itikat baik untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan terhormat demi kepentingan ketiga anak kita. Kami juga terbuka atas kemungkinan kesepakatan terbaik, apakah itu rujuk secara komitmen atau bisa secara baik-baik. Terima kasih. terima kasih atas penyampaiannya. Untuk pihak pemohon dan kuasa hukumnya, apakah ada yang ingin disampaikan atas kronologi hari ini? Ada. Sebelumnya terima kasih. Saya akui bahwa saya memang cukup aktif di media sosial, tapi itu semua kan bukan tanpa sebab ya Bu. Selama ini saya mengurus rumah tangga sendiri, ada 3 anak tanpa ada dukungan dari suami. Di titik itu saya pasti merasa capek, lelah, tidak diperhatikan. Media sosial yang menjadi ruang pelarian saya, tempat di mana saya diperhatikan dan dianggap ada. Tapi menambahkan Ibu, saya setelah kuasa hukum dari termohon ingin menambahkan bahwa termohon tidak berniat untuk mengkhianati suaminya, dan saya tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh termohon. Dan beliau sudah hadir secara sukarela atas kesalahannya, dan beliau sudah mengakui alasannya melakukan ini karena merasa terabaikan secara emosional oleh suaminya yang bekerja dari pagi hingga malam serta kurangnya komunikasi di antara mereka berdua. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari pihak pemohon. Apakah dari pihak pemohon ada yang ingin diajukan kembali? Ada. Saya ingin meluruskan yang disampaikan istri saya mengenai saya yang mengabaikan dia dengan alasan saya bekerja dari pagi hingga malam untuk menjamin kehidupan keluarga saya, terutama pada anak. Tapi apa yang salah? Saya ingin meluruskan yang disampaikan istri saya mengenai saya yang mengabaikan dia dengan alasan saya bekerja dari pagi hingga malam juga untuk menjamin kehidupan keluarga saya, terutama pada anak. Tapi apa yang saya dapat itu sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh istri saya sendiri. Saya tidak bermaksud membenarkan apa yang saya dengarkan juga ya Bu. Saya juga tahu saya mengecewakan suami, tapi saya juga ingin dia tahu saya itu menjalani semua sendirian. Saya lelah secara batin dan merasa kehilangan arah.
Sejujurnya saya sangat menyesal dan mohon maaf atas semua yang terjadi. Jika masih ada kesempatan, saya ingin memperbaiki semuanya dan memulihkan kepercayaan yang sudah rusak. Kamu sadar bahwa itu sebuah kesalahan yang fatal di kemudian hari, bahkan bisa mengancam kerukunan keluarga kita dan anak-anak kita. Kamu bahkan sampai bertemu dengan laki-laki itu. Jika saat itu aku tidak menemui kalian, apa yang kalian lakukan malam-malam? Bapak Ibu, saya memahami bahwa ini adalah hal yang sangat tidak sopan. Dan saya harap Bapak dan Ibu tetap menjaga kondusifan dalam mediasi pada hari ini. Mungkin dari pihak kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanggapi dari penjelasan itu. Kondisi menambahkan dari pihak termohon itu, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh klien saya ini memang salah. Saya akui beliau memang salah dan klien saya telah mengakuinya. Tapi alasan klien saya melakukannya itu juga karena kesalahan dari pihak pemohon itu. Karena tidak adanya komunikasi, tidak adanya tegur sapa, bahkan klien saya seperti orang asing di rumahnya sendiri. Terima kasih. Mampu, tapi hal itu tidak bisa dibenarkan. Jika seseorang sudah tidak setia, apalagi secara publik di media sosial, itu sudah mencederai pernikahan, Bu. Ya, Bapak, Ibu, mohon untuk tenang. Ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ini bagaimana tentang kita untuk mencari penyelesaian masalahnya. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi ini dari persoalan yang harus kita bahas dan mencari jalan keluarnya. Dari diskusi kita tadi, saya menyimpulkan bahwa ada 3 akar masalah utama. Yang pertama, minimnya komunikasi dan perhatian baik pemohon dan termohon. Yang kedua, kekecewaan dan pengkhianatan emosional yang dirasakan dari pihak pemohon dari perilaku termohon di sosial media. Dan ketiga, ketidakhadiran fisik dan emosional dari pihak pemohon di dalam rumah. Betul seperti itu. Dan di permasalahan yang kita bahas hari ini, Kami setuju sepanjang tidak menggabungkan fakta bahwa adanya kesalahan yang terjadi dan perlu diperbaiki. Kami sepakat itu, asalkan permasalahan ini tidak sebagai hasil dari akumulasi ketidakhadiran emosional suami dan bukan semata-mata kesalahan istri. tentu kesepakatan ini justru dibuat berdasarkan kejujuran dan kesediaan untuk memperbaiki, bukan untuk menutupi kesalahan. Yang penting adalah komitmen dari kalian berdua untuk berubah dan mengubah dan membangun ruang kepercayaan. Baik, jika Ibu Rosalinda diberi kesempatan, apakah siap untuk mengubah keadaan itu? Dan untuk Bapak Daniel, apakah masih ada ruang dalam hati Bapak untuk memperbaikinya? Saya terus terang sangat kecewa, tapi setelah mendengarkan penjelasan secara langsung saya juga tersadar bahwa saya terlalu sibuk mengejar nafkah dan lupa bahwa istri juga butuh perhatian dan komunikasi. Saya juga belum siap untuk kehilangan keluarga ini. Jika masih bisa diperbaiki, saya juga berusaha untuk memperbaikinya. Tapi saya bingung mau memulainya dari mana. Saya juga siap, Ibu. Saya memohon untuk diberi satu kesempatan lagi, bukan cuma demi anak, tapi juga demi kita. Saya berjanji akan berubah asal kita memulainya dengan bersama. Baik, kami juga meminta perjanjian tulis saja. Baik, Bu, kami juga meminta perjanjian tertulis bahwa termohon tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan jika ada pelanggaran yang terjadi, maka pemohon akan melanjutkan proses cerai tanpa mediasi ulang. Sangat wajar jika merasa bingung ini memulainya dari mana. Sesuai dengan permintaan pemohon, saya akan membantu mengarahkan, tetapi semua tetap tergantung dari niat usaha dari kalian berdua. Karena kedua belah pihak menunjukkan keinginan untuk berdamai, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kesepakatan secara tertulis, bukan hanya sekedar janji, tapi juga komitmen yang nyata. Isinya bisa mencakup hal-hal sederhana seperti diadakan perjanjian tertulis dengan disaksikan dari kedua belah pihak kuasa hukum masing-masing. Yang kedua, mengikuti konseling keluarga secara rutin selama
sama-sama berkomitmen untuk tidak